Abraham, Lord, take now your son and go to the land of Moriah, and there offer him. May endure. Take me! Abraham, Lord, take now your son and go to the land of Moriah, and there offer him. The Lord came to me last night. I must go to Moriah and make a sacrifice to him there. Isaac and I will go alone. Why, Isaac? Because the Lord commands it. Make sure no harm comes to our son. The road is a dangerous place, Abraham. The Lord has set us on this path. He will guide us. This road belongs to Abimelech, king of Pelaseth. I know who owns this road. I have given your king plenty of tributes. What is your name, old man? Abraham. Why go all this way? Go through all this effort? He has us do this in remembrance that death is the penalty for sin. You believe that? It's impossible. Is anything too difficult for the Lord? What's your purpose in this? If this is your judgment on me, take my life, not his. Everyone's blind until their eyes are opened. The Lord chose that man out from the wicked, that hope may endure. Take me! Abraham yang bergumul di tengah ujian yang diberikan Allah atau diberikan Yahweh kepada dia, yaitu untuk mengorbankan anaknya Ishak. Saya sendiri sudah sempat menonton film ini dan saya sebenarnya nggak terlalu suka sih dengan film ini karena ada beberapa skennya yang menurut saya ya sedikit tidak alkitabiah lah, tapi secara garis besar ceritanya ya tentu menceritakan bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak, bukan Ismail. Nah, film ini sebenarnya sudah tayang mulai dari tanggal 31 Agustus 2023 ya. Dan sekarang sudah bulan September. Dan yang lucunya sekarang lagi viral kembali film ini karena sempat dibahas disinggung oleh seorang anggota DPR Komisi 8 bidang agama. Ya, jadi dia mengatakan supaya film ini tuh dihentikan tayangnya di bioskop. Karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam katanya. Bahkan politikus P3 juga menyetujui apa yang disampaikan oleh anggota DPR Komisi 8 ini, supaya dihentikan penayangannya di bioskop. Ini merupakan satu antisipasi yang terlambat menurut saya ya. Kalau memang mereka mau mencegah supaya film ini jangan sampai kepada umat muslim, ya karena umat muslim kan mempercayai bahwa Ismail yang dikorbankan. Ya walaupun itu sendiri masih dalam perdebatan sebenarnya. Karena Guntur Romli pernah di dalam podcastnya, dia juga mengatakan bahwa dulunya banyak ulama-ulama Islam yang justru membuat tafsir bahwa Ishak lah yang dikorbankan, bukan Ismail. Nah, setelah film ini tayang mulai 31 Agustus, dan pada 6 April, itu film ini sudah masuk dalam top 3 box office ya dari 10 film-film rohani yang bertemakan tentang agama. Ini film His Only Son sudah masuk dalam top 3 box office. Jadi lumayan famous juga film ini, dan sebenarnya di bulan September ini film ini itu sudah mulai kehilangan minat gitu. Kehilangan minat penonton, dan karena anggota DPR ini bersuara kembali melarang supaya film ini dihentikan tayangnya, justru ini menjadi sesuatu yang viral kembali dan membuat orang semakin banyak yang penasaran dengan film ini. Jadi secara nggak langsung ini udah seperti promosi yang tidak langsung yang disampaikan oleh anggota DPR. Akhirnya banyak orang yang justru ingin mencari tahu atau ingin menonton, melihat film ini. Dan itu terlihat dari banyaknya komentar-komentar ya di sosial media yang membuat orang jadi FOMO gitu, atau membuat orang jadi penasaran dan tertarik ingin menonton film ini.
Jadi secara nggak langsung sudah menjadi promosi nih anggota DPR bidang agama ini ya. Makin dilarang, makin dicari. Benar, betul sekali. Larangan adalah perintah. Nah, ini ada netizen nih yang mengatakan makin dilarang, makin dicari. Film ini masih tayang nggak? Mau nonton? Nah, ini sampai ada yang nanya masih tayang atau nggak karena dia penasaran dan pengen nonton. Di YouTube udah ada, cek aja. Ya, memang di YouTube sudah ada ya teman-teman. Bahkan di beberapa platform untuk streaming film itu sudah ada His Only Son. Jadi saya pikir sia-sia kalau anggota DPR Komisi 8 ingin supaya orang tidak menonton film ini di bioskop. Padahal sebenarnya film ini sudah merambah masuk di berbagai platform untuk streaming film. Jadi telat dia sebenarnya, malahan justru membuat film ini itu kembali orang jadi tertarik untuk menontonnya. Takut banget kisah sebenarnya semakin menyebar. Pastilah takut. Takut banyak yang murtad. Betul. Waduh. Ya, memang ya kalau kita pikir-pikir ada seperti sentimen ya di sini ya. Mungkin karena dianggap bahwa di dalam cerita film ini itu Ishak yang dikorbankan, mungkin anggota DPR Komisi 8 ini takut gitu loh. Kalau nantinya film ini itu justru membuka wawasan baru bagi orang-orang yang menganggap bahwa selama ini itu Ismail yang dikorbankan. Dan karena film ini, ya bisa aja kan mereka akhirnya terpengaruh dan menemukan kebenaran bahwa ternyata bukan Ismail, malah Ishak lah yang dikorbankan. Ya walaupun di endingnya tidak ada sih yang dikorbankan karena Allah kemudian menggantikan Ishak itu dengan seekor kambing jantan ya yang sudah Allah sediakan untuk dikorbankan pada waktu itu. Saya rasa bukan menyesatkan kaum mayoritas, justru mendidik mereka tentang sejarah yang benar, bukan cerita dongeng. Salam toleransi. Waduh, ini orang terlalu jujur nih ya. Ya, jadi menurut dia itu bukan menyesatkan kaum mayoritas, tapi justru mendidik ya kan tentang sejarah yang benar, bukan hanya cerita dongeng. Ya, bagus sih komentarnya kalau dia meyakini bahwa memang Ishak lah yang dikorbankan bukan Ismail ya. Jadi apa yang mau kita sampaikan di sini ya teman-teman terkait dengan maraknya atau viralnya komentar dari anggota DPR Komisi 8 bidang agama ini yang mengomentari tentang film His Only Son atau film Abraham yang bergumul untuk mengorbankan Ishak anaknya. Ya, jadi sekali lagi secara nggak langsung ini sudah menjadi promosi gratis ya, yang akibatnya membuat orang jadi penasaran dan tertarik untuk menonton film ini. Gara-gara ucapannya anggota DPR ini, coba kalau dia diam-diam aja, nggak usah bersuara, nggak berkomentar, pasti banyak orang yang nggak tahu tentang film ini, ya. Pasti banyak orang yang nggak tertarik dengan film ini. Tapi karena dia sudah berkomentar, akhirnya pun banyak orang yang penasaran dan justru banyak orang yang ingin menonton. Jadi ya kita bersyukur aja gitu, berterima kasih aja sama anggota DPR Komisi 8 ini ya. Itulah kadang-kadang cara Tuhan itu ya, walaupun ada orang-orang yang niatnya untuk menghalang-halangi, menghambat supaya tidak menemukan kebenaran, atau dilarang supaya tidak melihat suatu ajaran di dalam sebuah film, tapi justru akhirnya membuat orang lain malah tertarik dan penasaran. Ya semoga aja dengan adanya film His Only Son ini ya, akhirnya pun orang yang mau berpikir secara kritis, yang mau menganalisa sejarah, ya, yang mau belajar secara kritis, akhirnya mereka bisa menemukan kebenaran mengenai tentang siapa sebenarnya yang awalnya itu mau dikurbankan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.